Assalamualaikum, selamat pagi, selamat datang di channel YouTube Mama Selin. Setelah kemarin kita bikin bolu gula merah yang sedikit gagal, lanjut kita buat makanan yang lainnya ya teman-teman. Nah di sini aku mau bikin nastar. Semoga nastar aku kali ini berhasil, tidak ada kendala apapun. Yuk langsung aja kita siapin bahan-bahannya ya. Pertama kita siapkan 200 gram mentega, kemudian 50 gram room butter, 100 gram gula halus, 50 gram maizena, dan 30 gram susu bubuk. Dan aku juga menggunakan 2 butir kuning telur, kemudian yang terakhir 300 gram tepung terigu. Oke, langsung kita masukkan menteganya ya teman-teman. Nah, di sini aku menggunakan mentega merek Blue Band. Lalu room butternya di sini aku pakai merek Wisman, agak mahal menurutku. Jadi kita harus pastikan habis sampai tetes terakhir ya. Lalu masukkan juga gula halus. Lalu mixer dengan kecepatan paling rendah ya teman-teman. Tujuannya hanya untuk mencampurkan 3 bahan tersebut saja. Setelah tercampur, masukkan 2 butir kuning telur. Kemudian masukkan susu bubuk. Lalu masukkan tepung maizena. Aduk sampai tercampur rata ya. Dan yang terakhir, masukkan sedikit demi sedikit tepung terigu. Karena ini kue kering, jadi tepung terigu yang aku pakai adalah tepung terigu protein rendah. Aku pakai merek Bogasari yang kunci biru. Nah, karena terigunya udah mulai banyak, jadi ini mixernya udah mulai macet-macetan. Langsung aja kita matikan mixernya, kita uleni dengan tangan aja ya. Bersihkan adonan yang menempel pada mixer sampai bersih. Kemudian uleni sampai tercampur rata ya teman-teman. Jadi untuk tepung terigu yang masih menempel di pinggir baskom itu kita uleni ya. Uleninya biasa aja, nggak perlu yang dibanting-banting kayak kita ngulenin donat, karena ini cukup tercampur merata gitu aja. Nah, kita siapkan timbangannya ya, teman-teman. Di sini aku pakai 9 gram adonan. Sebenarnya ini tanpa ditimbang pun pakai sendok ukur itu bisa, teman-teman. Tapi kebetulan sendok ukur aku itu kesingsal, nggak tahu di mana. Kapan hari terakhir itu dipakai mainan sama anak-anak. Ya udahlah ya, daripada nyari nggak ketemu, ngabisin waktu, aku timbang aja. Nah, langsung aja kita buletin seperti ini teman-teman buat nastar. Pasti teman-teman juga pada tahu ini selainya asli, selai nanas tanpa campuran apapun. Aku juga bikin sendiri kemarin. Untuk resepnya teman-teman pasti juga udah tahu dan udah lebih jago ya. Oh iya, ini tanganku sebelumnya udah aku cuci bersih banget teman-teman. Jadi teman-teman nggak perlu khawatir aku habis pegang media tanam, campuran kohe, tanah, ataupun sekam bakar ya. Ini aku udah pakai hand sanitizer, aku diemin 1 menit, kemudian baru aku cuci dengan sabun dan air. Jadi ini tanganku udah bener-bener steril teman-teman. Nah, untuk membuat kue nastar ini aku dibantu oleh mama aku, tapi mama aku sembunyi di sebelah kiriku karena nggak mau disuting. Nggak pakai kerudung soalnya.
Aku bagian nimbang, mamaku bagian buletin dan masukin selai nanasnya. Dan beginilah cara membuat nastar ya teman-teman, tidak ada cara lain selain pakai tangan kosong. Kalau misalkan pakai tangan plastik itu rasanya nggak nyaman dan buletinya itu agak susah, seperti itu. Di tengah-tengah aku buletin nastar, ternyata kue bolu gula merah udah berbunyi, tandanya untuk segera diangkat supaya tidak gosong. Nah, kita angkat dulu ya kue bolu yang kemarin aku buat. Tara, seperti ini. Ini yang endingnya kemarin yang pecah itu ya teman-teman, yang akhirnya aku bikin puzzle. Oke, lanjut lagi, kita buletin kue nastarnya ya. Alasan aku menimbang adonan kue nastar ini agar kue nastarnya itu bentuknya sama ya teman-teman. Jadi nggak ada yang besar banget, nggak ada yang kecil banget. Ya meskipun agak ribet menimbang satu persatu adonan, tapi nggak apa-apa lah ya, worth it banget ketika kita melihat kue nastar yang udah jadi, buletannya sama, gundul-gundul berwarna kuning seperti itu, pasti menggugah selera maksudnya. Apalagi ketika orang-orang yang kita sayang suka memakannya. Aku bikin kue nastar ini karena kemarin aku sempat beli kue nastar pada salah satu teman aku, teman-teman. Jadi kue nastarnya itu bagus banget, bulatnya itu bulat sempurna, kemudian itu mulus banget ya permukaannya. Kemudian aku coba tanya ke mama apakah punya resep nastar yang enak. Ternyata mama punya. Akhirnya ya udahlah ya, daripada kita tiap hari ngurusin tanaman, nanam tanaman, kadang juga merasa jenuh, akhirnya kita bikin kue buat lebaran. Tapi tanamannya tetap diurus kok teman-teman, cuman kita kurangin aja intensitas menanamnya. Karena biasanya tiap hari aku sama mama itu menanam tanaman, nggak pernah enggak. Dan akhirnya hampir selesai ya untuk buat kue nastarnya, satu loyang aja, karena kue nastar ini jadinya itu 2 loyang teman-teman, jadi sekitar jadi 2 toples gitu. Dan ini adalah bulatan terakhir kue nastar. Alhamdulillah udah selesai. Kita buka ovenannya teman-teman, langsung aja dimasukin ke dalam ovenan ya. Aku pakai suhu 130 derajat, pakai api atas dan bawah selama 25 menit. Kemudian kita siapkan olesannya ya teman-teman. Nah di sini aku menggunakan kuning telur 1 biji aja, masukkan 1 sendok makan minyak goreng. Kemudian aku tambahkan pewarna makanan berwarna kuning supaya nanti tampilannya lebih cantik. Kemudian langsung aja kita aduk cepat ya, supaya pewarnanya tadi tercampur merata. Nah sudah merata, kuningnya seperti ini teman-teman, seperti kuning telur omega. Dan setelah 25 menit akhirnya nastar aku udah matang teman-teman. Ini langsung aja kita ambil ya. Kemudian masukkan nastar pada loyang yang kedua. Nah ini adalah nastar pada loyang yang pertama tadi ya teman-teman. Ini udah aku dinginkan sekitar 5 menit. Kemudian setelah agak dingin langsung aja kita olesi bagian atasnya menggunakan kuning telur yang sudah kita siapkan tadi. Nah aku olesin kuning telur ini cuma sekali aja ya teman-teman. Biasanya ada beberapa konten kreator yang buat kue nastar itu diolesin 2 kali supaya terlihat lebih kinclong. Tapi di sini aku pakai sekali aja deh ya. Alhamdulillah banget tahun ini aku bisa bikin kue nastar barengan sama mama, karena tahun kemarin aku tidak bikin kue sama sekali teman-teman. Karena tahun kemarin itu lebaran tuh bener-bener nggak ada di desa aku. Jadi untuk kue yang kita makan itu adalah kue yang langsung beli aja, kayak kue kongguan, kemudian
monde kayak gitu-gitu aja sih. Nggak sempet bikin kue nastar, dan kayaknya itu euforia lebarannya tuh tahun lalu nggak ada. Dan setelah selesai kita olesin telur pada bagian atas nastar, langsung aja kita masukkan ke dalam ovenan lagi ya. Setelah 15 menit kita angkat, tapi ini kayaknya lebih dari 15 menit teman-teman, karena ada beberapa nastar aku yang udah mulai gosong. Langsung aja kita lihat, nah seperti ini penampakannya. Gagal lagi deh, karena barusan aku tuh karena menunggu lama, jadinya aku sambil dengan tiktokan, akhirnya kelupaan dan jadinya gosong teman-teman. Setelah dingin kita langsung masukkan aja ke dalam toples ya. Tapi ini sebenarnya enak juga kok, nggak sampai yang gosong-gosong banget terus rasanya tuh pahit, nggak sampai seperti itu, masih tetap bisa dimakan teman-teman. Kemudian untuk loyang yang satunya masih proses, jadi ini kita masukin dulu aja ke dalam toples. Nah untuk nastar yang aku bikin dalam satu resep ini itu jadi sekitar 80 buah nastar teman-teman. Jadi bisa untuk 2 toples ya. Dan akhirnya selesai sudah membuat nastar kali ini, meskipun agak ada sedikit tragedi yaitu kegosongan, tapi nggak apa-apa lah ya. Nah jadi deh seperti ini ya.